7 Februari 2021. Walaupun ibadah kita saat ini masih tetap online, tapi Ibu berharap kita semua dalam keadaan semangat dan penuh sukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, Alkitabnya, dan juga jangan lupa uang persembahannya. Oke, anak-anak semua, mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, menjaga dan memelihara kami, sehingga kami boleh Tuhan sehat-sehat sampai pada saat ini. Ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu ingin mulai ibadah online sekolah minggu ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan sukacita, damai sejahtera, sehingga kami boleh Tuhan mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti dengan penuh kemuliaan hanya untuk nama Tuhan saja. Terpujilah namamu Tuhan, inilah doa kami naikkan dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat lagu pujian, mari kita bersukaria. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau sepenuh hati, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain dan menselaraskan Engkau dengan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berkelimpahan kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya,
Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Anak-anak, kami persilakan duduk kembali. Anak sekolah minggu semuanya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh ibu guru kita dengan tema orang Samaria yang baik hati. Untuk mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semuanya harus menyiapkan hati dan pikiran. Siapkan Alkitabnya ya adik-adik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi sama-sama, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya. Shalom anak sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan untuk kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu bagi kami hingga pada hari ini. Hari ini kami kembali boleh beribadah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang manis, yang membimbing kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti tentang firman-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini untuk kita semua tertulis dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Nah, adik-adik sekolah minggu yang sudah pegang Alkitab, mari kita sama-sama buka Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Ingat ya, Injil Lukas ada di Perjanjian Baru. Kita baca sama-sama ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?"
Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, ibu mau bertanya. Siapa di antara adik-adik semua yang pernah jatuh? Misalnya saat bermain sepeda, terjatuh, atau saat kejar-kejaran, atau saat lari-larian. Pasti pernah jatuh kan? Gimana rasanya kalau jatuh? Pasti sakit, bahkan sampai ada yang nangis, ya kan? Adik-adik semua, selain sakit, pasti kalau kita jatuh, kita juga merasa malu. Iya, ibu dulu juga pernah jatuh loh. Waktu kecil, ibu naik sepeda, terus jatuh. Kakinya berdarah, ibu sampai nangis. Anak-anak sekolah minggu, kalau tahu rasanya jatuh itu sakit, maka kalau anak-anak sekolah minggu melihat ada seseorang yang jatuh, misalnya teman atau bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita boleh menertawainya atau bahkan kita mengejeknya? Oh, tidak boleh. Mengejek ataupun menertawai orang yang jatuh ataupun orang yang merasa kesusahan itu tidak boleh, tidak baik. Sebagai anak Tuhan, kita harus menolong orang yang jatuh ataupun orang yang sedang dalam kesusahan yang butuh pertolongan. Seperti di Injil Lukas yang telah kita baca tadi, tentang seorang Yahudi yang sedang melakukan perjalanan ke kota Yeriko. Kemudian di tengah jalan dia dirampok oleh penyamun. Selain penyamun tersebut mengambil harta bendanya, penyamun tersebut juga memukuli seorang Yahudi tersebut hingga babak belur, hingga setengah mati. Tadi ada 3 tokoh yang diceritakan Alkitab yang melewati seorang Yahudi tersebut. Ada seorang imam, ada seorang Lewi, dan seorang Samaria. Kita lihat ya, siapa kira-kira yang mau menolong orang Yahudi yang jatuh tersebut, yang sedang dalam kesusahan tersebut. Yuk, mari kita sama-sama melihat ceritanya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?
Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sudah melihat cerita tentang seorang Yahudi yang sedang menderita, dan kemudian ada seorang Samaria yang baik hati yang mau menolong orang Yahudi tersebut. Nah, dalam cerita tersebut ada 3 tokoh yang melewati orang Yahudi itu. Yang pertama itu seorang imam, yang kedua seorang Lewi. Seorang imam itu biasanya adalah orang yang melayani di bait suci, yang mengajarkan agar orang-orang berperilaku baik. Tapi sebagai seorang imam, sebagai seorang yang selalu mengajarkan agar orang melakukan perbuatan baik, apakah seorang imam tersebut sudah melakukan perbuatan baik? Tidak, dia bahkan melewatinya begitu saja. Tanpa belas kasihan, ia tidak mau menolong orang Yahudi tersebut. Nah, beda dengan orang Samaria. Bahkan sebenarnya orang Samaria itu adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak suka melihat orang Samaria. Tetapi orang Samaria adalah orang yang penuh belas kasih. Ia menolong orang Yahudi tersebut, membersihkan luka-lukanya, membalurinya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan ke atas keledainya, mengantarkannya ke sebuah penginapan. Bahkan membayar penginapan dan uang perawatan bagi orang Yahudi tersebut sampai ia sembuh. Sekolah minggu, dari cerita tersebut, siapakah sebaiknya yang harus kita ikuti? Apakah seorang imam tersebut, atau seorang Lewi, atau seorang Samaria ya? Ya, kita harus mengikuti orang Samaria. Nah, Ibu punya sesuatu ini. Ini simbol apa ya kira-kira? Iya, ini adalah simbol kasih. Seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menyatakan kasih Allah yang luar biasa, yang sangat besar untuk kita, maka kita harus hidup di dalam kasih.
Nah, anak-anak sekolah minggu, bagaimana ya kira-kira orang yang hidup di dalam kasih? Orang yang hidup di dalam kasih itu seperti orang Samaria tersebut, yang murah hati, yang baik hati, yang mau menolong, yang mau membantu, dan tidak suka mengejek, tidak suka menertawai orang yang sedang dalam kesusahan. Kita harus mengasihi, terlebih mengasihi orang tua, mengasihi kakak adik, mengasihi teman-teman. Oke? Anak sekolah minggu, mari kita katakan, saya mau hidup di dalam kasih. 1, 2, 3. Saya mau hidup di dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat renungan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini, Tuhan. Ajarkan kami, ajarkan anak-anak sekolah minggu GKPS Rantau Perapat agar tetap hidup di dalam kasih, agar mereka boleh saling mengasihi, agar mereka boleh menjadi anak yang baik hati, yang murah hati, yang mau menolong, Tuhan Yesus. Biarkan anak-anak kami, Tuhan, boleh seperti seorang Samaria yang baik hati tersebut, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang mungkin hari ini dalam keadaan sakit, Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa yang memberkati mereka, menjamah mereka, berikan mereka kesembuhan, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, buat anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu GKPS Rantau Perapat, Tuhan, yang hari-hari ini, Tuhan, masih menjalani proses belajar secara daring, secara online, Tuhan. Kami tahu ada kejenuhan, ada kebosanan, Tuhan, yang mereka rasakan. Tapi biarlah Tuhan kasih-Mu tetap menjaga mereka agar mereka boleh senantiasa bersemangat, bersuka cita dalam melakukan proses belajar online ini, Tuhan. Berkati juga semua orang tua, Tuhan, agar mereka juga, Tuhan, boleh bersabar, boleh dengan lebih baik lagi mendidik setiap anak-anak sekolah minggu kami ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sediakan persembahannya, dan setelah dikumpulkan persembahannya, jangan lupa dititipkan kepada orang tua untuk dibawa di ibadah dewasa. Baiklah, kita akan sembari mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi dengan judul lagu Marhite Diate Tupa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa
serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih.